Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sarkomer. Sarkomer kali ini akan membahas tentang standar proses. Pastikan teman-teman untuk menonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena calon guru atau sebagai guru pasti tidak jauh-jauh atau harus mengerti tentang standar proses. Langsung saja kita bahas materinya. Jadi standar proses itu memiliki 3 dasar hukum ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah Permendikbud nomor 65 tahun 2013, kemudian diperbarui Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya dasar hukum yang kedua itu adalah Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Lalu yang terakhir, yang paling baru, itu adalah Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan LPP. Nah, kita akan bahas standar proses berdasarkan ketiga landasan hukum ini. Yang pertama dulu ya teman-teman, jadi harus mengerti terlebih dahulu apa itu standar proses. Nah, standar proses pendidikan dasar dan menengah, selanjutnya disebut standar proses, merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, ini tertuang dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kemudian dijelaskan lagi, standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Jadi standar kompetensi lulusan atau SKL ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembuatan standar isi. Nah, standar isi itu misalnya berisi tentang kerangka kurikulum, kemudian beban kerja, kemudian beban materi. Nah, itu masuk ke dalam standar isi. Selanjutnya, tentang pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Yang agak lama itu ada Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Jadi tertuang dalam 3 Permendikbud ini dengan bunyi yang seperti ini. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Nah, tulisan yang dicetak dengan warna hijau ini teman-teman, nah itu adalah bagian dari standar proses. Jadi standar proses itu meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Kemudian dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014 mendefinisikan tentang pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran menggunakan pendekatan strategi, model, dan metode. Nah, ini harus bisa membedakan ya antara pendekatan, strategi, model, dan metode. Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Jadi pendekatan pembelajaran itu seperti cara pandang ya, atau garis besarnya, atau secara umum pembelajaran itu akan diarahkan ke mana. Nah, itu adalah pendekatan pembelajaran. Ada banyak sekali contoh pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Salah satunya itu adalah pendekatan pembelajaran tentang pendekatan saintifik yang dituliskan dalam kurikulum 2013 ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi pendekatan yang lain, misalnya kayak pendekatan kontekstual, kemudian ada yang namanya pendekatan deduktif, pendekatan induktif, seperti itu. Jadi ada banyak sekali contoh pendekatan yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya tentang strategi pembelajaran, merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Jadi, strategi pembelajaran lebih ke langkah-langkah sistemik atau langkah-langkah sistematik. Nah, strategi pembelajaran itu misalnya seperti strategi pembelajaran berbasis masalah, kemudian strategi pembelajaran induktif, strategi pembelajaran kontekstual, dan sebagainya.
Kemudian model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Jadi model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual. Banyak sekali contoh model pembelajaran seperti model PBL atau Problem Based Learning, kemudian BJBL, Project Based Learning, ada model Inquiry, Discovery Learning, ada model Role Playing, di mana pada masing-masing model pasti memiliki sintaks pembelajaran. Nah, sintaks itu yang disebutkan dalam kalimat ini adalah urutan logis, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencangkup antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi. Bisa juga menggunakan praktikum ya untuk pembelajaran yang berbasis laboratorium atau pembelajaran IPA biasanya. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Jadi teman-teman harus tahu ya, mengerti perbedaan antara pendekatan, strategi, model, dan metode. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini tertuang dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Jadi yang semula siswanya itu adalah pasif, diarahkan untuk menjadi siswa yang lebih aktif. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi yang semula guru itu hanya ceramah, nah kemudian diarahkan dengan banyak sumber belajar, misalnya bisa menggunakan memanfaatkan IT, kemudian bisa memanfaatkan lingkungan, dan seterusnya. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, ini seperti pendekatan saintifik yang diterapkan dalam K13. Selanjutnya nomor 4, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nomor 5, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nomor 6, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran pada jawaban yang kebenarannya multidimensi. Nah, ini lebih mengarah ke anak untuk bisa berpikir HOTS atau High Order Thinking Skill. Kemudian nomor 7, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Nomor 8, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fiskal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Nomor 9, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nomor 10, prinsip pembelajarannya nomor 10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ingarso sung tulodo, membangun kemauan, ingmat dio mangunkarso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Jadi ketiga semboyan ini adalah semboyan yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tentang ingarso sung tulodo, ingmat dio mangunkarso, dan tuturi handayani. Itu juga digunakan sebagai prinsip pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajaran nomor 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nomor 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nomor 13, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajaran yang terakhir, pengakuan atas perbedaan individual latar belakang budaya peserta didik. Jadi ada 14 prinsip pembelajaran ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke sasaran pembelajaran. Jadi ada 3 sasaran pembelajaran. Yang pertama adalah ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Nah, ini ada beberapa kata kerja operasional yang biasanya digunakan dalam ketiga ranah ini. Misalnya ranah sikap menggunakan kata kerjanya atau definisi operasionalnya itu adalah menerima, kemudian menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Sedangkan ranah pengetahuan misalnya dengan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Begitu juga dengan ranah keterampilan, ada kata kerja operasionalnya misalnya dengan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, ketika ranah atau sasaran pembelajaran ini harus dilakukan secara holistik atau secara utuh ya. Oke, kita lanjut ke perencanaan pembelajaran. Jadi harus mengerti tentang hubungan antara silabus dengan RPP. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Silabus dikembangkan berdasarkan SKL atau standar kompetensi lulusan dan standar isi. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau lihat 2 poin ini bisa disederhanakan seperti ini ya. Jadi ada yang namanya SKL.
Nah, SKL ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan SI. Nah, SI itu misalnya seperti struktur kurikulum, kemudian beban materi. Nah, itu adalah standar isi. Kemudian standar isi bersama-sama dengan SKL tentunya digunakan sebagai landasan dalam penulisan silabus. Di mana silabus ini yang nantinya akan digunakan dasar dalam penyusunan RPP. Nah, jadi ada yang namanya SKL, SI, silabus, dan RPP. Makanya pada poin yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran mengacu pada standar isi. Jadi di sini ada kata standar isi. Nah, standar isi itu di acuannya itu adalah SKL. Makanya diperjelas kembali pada poin yang kedua, kalau silabus itu dibuat berdasarkan kedua standar ini. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, di mana kalimat ini merupakan prinsip-prinsip pembelajaran ya teman-teman. Oke, kita bahas tentang komponen RPP. Jadi komponen RPP ini mengalami perubahan seiring dengan adanya Permendikbud atau surat edaran yang baru. Kita lihat dulu di bagian kolom yang paling kiri. Nah, ini ada yang namanya Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menunjukkan ada 13 komponen RPP. Teman-teman bisa melihat sendiri ke-13 komponen itu di layar monitor ya teman-teman. Kemudian ada Permendikbud kembali tentang standar proses, yaitu Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nah, dalam Permendikbud itu mengatakan jika RPP minimal ya teman-teman, minimal memiliki 6 komponen ini. Dimana kalau dijabarkan lebih lanjut, ke 6 komponen ini ternyata adalah bentuk ringkasnya dari 13 komponen ini. Kemudian yang terbaru itu adalah surat edaran dari Permendikbud yang dikeluarkan pada akhir tahun 2019 kemarin, yaitu surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi yang semula komponen RPP itu ada 13, disederhanakan menjadi 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, ketiga komponen ini adalah komponen yang harus ada dalam RPP, sedangkan komponen lain dapat digunakan sebagai pelengkap. Seperti itu ya, jadi nggak harus 3 ini toh, boleh ditambah dengan yang lain, cuma yang 3 ini adalah harus ada. Makanya kalau di internet itu sering dikatakan ya, kalau penyederhanaan RPP yang semula RPP-nya itu berlembar-lembar, disederhanakan menjadi satu lembar aja, seperti itu. Kita lanjut ke prinsip penyusunan RPP. Nah, ini terdapat dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Ada 8 prinsip penyusunan RPP yang digunakan dalam pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Yang pertama adalah perbedaan individual, yang kedua berpartisipasi aktif peserta didik, yang ketiga berpusat pada peserta didik, 4 pengembangan budaya membaca dan menulis, 5 pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, 6 keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, dan lain-lain sesuai dengan komponen-komponen yang ada pada RPP ya. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Yang ke-8, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Nah, ini adalah 8 prinsip penyusunan RPP yang harus diketahui oleh guru ya sebelum mengajar. Kemudian, yang terakhir, tentang penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh, seperti yang telah diterapkan di kurikulum 2013 ya. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan atau enrichment, atau pelayanan dan konseling. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Sarkomer dari awal sampai akhir tentang membahas tentang standar proses. Pastikan teman-teman untuk menonton video Sarkomer yang lain, karena video Sarkomer ke depan akan membahas lebih detail tentang penyederhanaan RPP. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan
lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.